Beliau itu termasuk orang-orang yang sangat getol di dalam membantah kelompok-kelompok Harokiyin, terutama yang sering beliau bantah itu adalah kelompok Ikhwanul Muslimin. Karena Ikhwanul Muslimin itu di Saudi itu berkembang pesat, ya, berkembang pesat. Ya, bahkan kayak contoh kemarin ada salah seorang pengajar di Masjid Kuba, ya, dia itu manhajnya Ikhwanul Muslimin, tapi banyak di antara penuntut ilmu itu tidak paham. Dan sekarang sudah diganti dengan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Dia sudah diganti dan alhamdulillah, ya, ini satu nikmat yang luar biasa. Ketika jalan-jalan mereka, ya, gerakan-gerakan mereka mulai ditutup oleh pemerintah Saudi, ya, pemerintah Saudi. Jadi jangan heran, dan antum tidak usah heran, ya, kenapa kok banyak yang pulang dari Madinah kok tidak lurus? Karena di sana juga syekhnya bermacam-macam. Tinggal antum duduknya di majelis mana. Seperti di Surabaya, ustadznya banyak. Antum ingin menjadi yang mana, tinggal antum pilih duduknya di majelis mana. Kan seperti itu. Di sana pun demikian. Ya, kalau antum duduknya di syekh yang jelas, ya antum dapat yang jelas. Tapi kalau antum duduknya yang tidak jelas, ya tidak akan jelas antum dapatkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dengan nama-nama yang indah dan husna dan sifat-sifatnya yang maha ulia, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, serta kita diistiqomahkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan mempelajari kitab yang baru, yang mana pada sebelumnya kita telah selesai membaca
Asyra Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah di dalam kita istiqomah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah. Dan alhamdulillah kita sudah menamatkannya, dan semoga antum senantiasa memurojaahnya supaya mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan ketetapan ilmu. Sebagaimana kata para ulama, innamal ilmu bil murojaah, ilmu itu harus dimurojaah. Tidak bisa hanya sekedar dibiarkan berlalu begitu saja, tapi harus dimurojaah. Dan insyaallah kitab yang akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan malam hari ini dan seterusnya, yaitu kitab yang berjudul Usulud Da'wah As-Salafiyah. Ya, Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar dari dakwah salafiyah. Yang mana kitab ini insyaallah sudah ada terjemahannya. Antum nanti minta kepada teman-teman dari Go Hijrah, itu ada terjemahannya. Nanti antum bisa cetak, ya, antum cetak. Luangkan harta antum untuk mencetak ilmu. Jangan cuma beli pulsa saja. Ya, tapi cetak. Biar nanti kalau antum belajar, antum punya muqarrarnya. Ya, punya bukunya, sehingga apa yang kita sampaikan nanti bisa antum pahami. Dan nanti di situ saya menyarankan antum cetaknya itu usahakan ada space supaya bisa antum tulis di buku itu. Jadi tidak usah bawa buku catatan, bawa buku itu aja, ya. Tidak usah bawa buku catatan, cukup nanti dicatat di situ faedah-faedahnya, biar tidak hilang. Kalau buku catatan takutnya hilang catatannya, nanti hilang juga ilmunya. Ya. Itu bagi yang punya. Kalau nggak punya ya harus dicatat dengan buku catatan. Ya. Cetak bukunya, banyak sekarang itu tempat percetakan. Ya. Nah, kita akan belajar Usul Dakwah Salafiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Barjas Alu Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Yaitu kitab ini ditulis oleh seorang syekh yang bernama Abdus Salam Ibn Barjas Alu Abdul Karim, salah seorang ulama ahlus sunnah yang sangat semangat di dalam mendakwakan dakwah salafiyah. Ya, nanti akan kita bacakan terjemahan beliau sedikit, ya, sebelum kita itu masuk ke dalam pembahasannya. Dan insyaallah mungkin pada pertemuan ini, kalau nanti waktunya cukup, kita akan membaca prinsip yang pertama, karena ada sebuah muqaddimah di sini yang sangat bagus yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Taib. Kita baca dulu terjemahan beliau sebelum nanti kita membaca. Ada muqaddimah yang disampaikan oleh yang mencetak buku ini, yaitu penerbit. Kenapa buku ini dicetak? Sebenarnya buku ini, gambaran secara singkatnya ya, buku ini adalah ceramah Syekh Abdus Salam Barjas yang kemudian direkam lalu dibukukan karena dilihat manfaatnya sangat besar, lalu minta izin kepada beliau, ya, bagaimana kalau kita cetak, karena ini sangat bermanfaat, terutama untuk mengajarkan kepada kaum muslimin tentang apa sebenarnya dakwah salafiyah itu. Biar kita lebih memahami tentang dakwah salafiyah. Karena masih banyak orang-orang yang mengaku dia mengikuti dakwah salaf, tapi secara ilmu dan pengamalan tidak mencerminkan mereka itu seorang salafi. Makanya benar kata seorang penyair, kullun yadda'i uslan bilaila walaila lam tukir lahu bidha. Semua orang mengaku cinta sama Laila. Aku demen ambil Laila, ya. Aku senang ambil Reiki. Tapi Laila tidak menganggap pengakuan yang demikian. Sopo dia itu kok ngaku-ngaku punya hubungan sama saya. Nah, banyak orang yang mengaku dia itu berintisab kepada dakwah salaf. Tapi ketika kita menimbang dari sisi prinsip-prinsip dasar dakwah salafiyah, masih jauh dari kata yang namanya mereka itu mengikuti dengan benar yang namanya dakwah salafiyah. Nah, kita belajar buku ini
supaya kita bisa menimbang diri kita. Jangan timbang orang lain dulu, timbang diri kita saja. Ya, apakah kita benar-benar sudah mengikuti dakwah salafiyah baik secara kulitnya maupun secara isinya, biar tidak hanya sekedar pengakuan belakang. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebuah ungkapan beliau mengatakan, laisa sya'nu antuhib, innama sya'nu antuhab. Bukan perkaranya kita mengaku cinta, tapi perkaranya apakah kita dicintai. Bukan perkaranya kita ini mengaku mengikuti dakwah salaf, namun perkaranya apakah benar-benar kita ini sudah berada di atas ilmu dan pengamalan seperti yang diamalkan oleh para salaf terdahulu. Bisa dipahami sampai di sini jamaah? Taib. Sekarang kita masuk ke terjemahan beliau, ya, biografi singkat dari Syekh Abdul Salam Barjas Alu Abdul Karim. Kita mulai dari nama beliau. Ismuhu wa nasabuhu. Nama beliau huwa Syekh Al-Fadil Al-Faqih wal alim al-usuli an-nabiyah. Ya, an-nabih, yaitu beliau seorang Syekh Al-Fadil Al-Faqih Al-alim, ya, yang memberikan peringatan an-nabi. Nabi itu bukan nabiyun, ya, tapi memberi peringatan. Abu Abdirrahman. Jadi kunyah beliau itu adalah Abu Abdirrahman. Ya. Abdus Salam Ibn Barjas bin Nasir Alu Abdul Karim. Beliau bernama Abdus Salam, bapak beliau bernama Barjas, kemudian kakek beliau bernama Nasir, dan beliau dari keluarga Alu Abdul Karim. Ya, itu nama beliau, ya, nasab beliau, kunyah beliau. Saya ulangi. Beliau memiliki kunyah Abu Abdirrahman. Ya, nama beliau Abdus Salam. Ya, antum kunyahnya apa? Ustadz, saya belum punya anak. Tidak mesti harus punya anak punya kunyah itu. Al-Imam An-Nawawi, beliau tidak menikah tapi punya kunyah. Apa kunyah beliau? Apa kunyah Imam An-Nawawi? Hah? Abu Zakaria. Nama beliau siapa? Siapa? Yahya. Kunyah beliau Abu Zakaria. Nama beliau Yahya. Beliau tidak menikah tapi punya kunyah namanya Abu Zakaria. Jadi tidak harus menikah baru punya kunyah. Punya kunyah dari sekarang, itu doa supaya antum bisa segera apa? Menikah dan punya anak. Ya, gitu caranya. Ya. Segera menikah. Ini zaman fitnah. 1, 2, 3, 4 enggak apa-apa. Ya. Ustadz cuma memotivasi. Terkadang ustadznya itu di belakang dulu. Ya, motivasi ustadznya itu. Biar ustadznya dapat pahala, jamaahnya yang mengamalkan. Ya, semakin sering diamalkan sama jamaah, semakin banyak ustadznya dapat pahala. Ya, sampaikan kepada siapa? Sama istri antum dah. Taib. Itu nama beliau. Kemudian mauliduhu, kelahiran beliau, wa nash'atuhu, dan pertumbuhan beliau, wa bidayatu talabihi lil ilmi, dan permulaan beliau menuntut ilmu. Disebutkan di sini, wulida rahimahullah fi amin alfin wa salasimiatin wa saba'i wa samanin. Beliau lahir pada tahun 1383 Hijriah. 1387 Hijriah. Berarti tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Sekarang tahun berapa? 1442. Kalau dikurangi berapa? Jamaah yang jago matematika, yang ujian nasionalnya 10 matematikanya berapa? Ayo jamaah, yang punya
Antum kalau ngitung fulus cepat, tapi ngitung ini tidak cepat antum ini. Berapa? Hah? 55 tahun. Berarti kalau 2020 kurang 55 berapa berarti? 1000 berapa? 19? 6? 6 atau 7? 1965. Ya berarti tahun 1965 beliau dilahirkan. Dan itu sebesar kalau mungkin dari tahunnya seperti Al-Walid Al-Ustadz Mubarak Bamu'allim. Ya, sebesar itu. Berarti kalau beliau masih hidup, mungkin umur beliau sebesar Al-Walid Al-Ustadz Mubarak Bamu'allim. Ya, beliau kelahiran 1965. Ya. Bimadinati Riyadh. Beliau dilahirkan di kota Riyadh, Asimatul Mamlakatil Arabiyah As-Saudiyah, yaitu ibu kotanya kerajaan Saudi Arabia. Ya, Riyadh. Riyadh itu lumayan jauh dari Mekah. Ya, dari Madinah lumayan jauh. Kalau antum tempuh darat pakai mobil mungkin sekitar 3 sampai 4 jam karena lumayan jauh. Ya. Tapi enggak usah khawatir. Yang hobi ngebut di sana itu kecepatannya enggak masalah, antum bawa mobil 150 km per jam itu enggak apa-apa. Ya. Enggak ada masalah. Ya, tapi kalau kena checkpoint antum harus kurangi kecepatannya. Setelah checkpoint antum ngebut lagi enggak ada masalah. Ya. Saya pernah diajak naik mobil sama teman saya. Kaget saya. Saya lihat speedometernya, saya banyak berdoa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Semoga enggak tabrakan ini. Ngebutnya luar biasa orang-orang sana. Ya, cepat. Jadi beliau dilahirkan di kota Riyadh. Harasahallahu wasairu biladil muslimina min kulli su, dan semoga Allah menjaga kota Riyadh dan juga segala atau seluruh negara kaum muslimin dari segala keburukan, dan semoga Allah menjaga negara kita dan pemimpin dari negara kita, negara tercinta kita Indonesia ini. Wa qad nasha'a fi baiti diyanatin wa salahin wa tamayyaza rahimahullahu mundu sigarihi bidzaka'i wal hazmi wal jiddi ya wal ijtihadi. Dan sungguh beliau itu hidup dalam lingkungan keluarga yang luar biasa keilmuannya. Jadi keluarganya termasuk orang-orang yang memperhatikan masalah ilmu. Ya. Inilah pentingnya kita memiliki keluarga yang dia itu perhatian dalam masalah ilmu agama. Seperti contoh Al-Imam Ibnul Hazm Al-Andalusi. Ya. Kemudian Abul Walid Al-Andalusi. Ini dua ulama dari Spanyol. Ya, ketika para ulama memilih siapa yang seharusnya di antara kedua ulama ini yang luar biasa keilmuannya, banyak orang memilih Abul Walid Al-Andalusi. Kenapa? Karena Abul Walid itu adalah orang yang belajar fit turuqat, belajar di lampu-lampu jalan. Beliau orang miskin, berbeda dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah anak dari seorang raja. Jadi beliau belajar di bawah neon-neon yang sangat luar biasa, sehingga wajar beliau menjadi seorang ulama. Nah kita sekarang, ya ketika kita memiliki keluarga yang luar biasa perhatian terhadap ilmu agama, harus semangat. Ya, dan kita sebagai orang tua juga harus mendidik anak kita supaya mereka itu tumbuh di atas ilmu, tanamkan sejak dini. Ya, makanya anak itu sejak dini diajarkan tentang bagaimana menjadi seorang ulama. Bukan menjadi ngelama, ya, tapi ulama, ya. Dan di sini pentingnya orang tua mendoakan anaknya. Percuma sukses dari sisi dunia anaknya, tapi ketika anaknya sudah besar sukses tidak pernah mengangkat kedua tangannya untuk orang tuanya. Saya sering sampaikan, suksesnya orang tua di dalam mendidik anak bukan ketika dia menjadi presiden, bukan menjadi direktur, bukan menjadi wali kota, bukan menjadi gubernur, bukan menjadi seorang komisaris perusahaan, dia punya cabang di mana-mana, bukan. Tapi suksesnya orang tua di dalam mendidik anaknya ketika anak itu mengangkat kedua tangannya dan mengatakan Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah suksesnya orang tua di dalam mendidik anak. Dan tidak mungkin seorang anak mengangkat kedua tangannya untuk orang tuanya, melainkan orang tua itu capek dan lelah mendidiknya dengan ilmu agama.
Ini harus kita pahami jamaah. Antum yang punya anak yang masih kecil-kecil, sejak dini ajarkan tentang agama. Tanamkan pendidikan agama kepada mereka. Lihat sabda Nabi SAW, muru auladakum bis-shalah wa hum sab'i sinin. Ajarkanlah kepada anak kita salat ketika mereka umur berapa tahun? 7 tahun. Pendidikan agama. Wadribuhum bi asyri sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka umur 10 tahun. Al-Imam Asy-Syafi'i dibawa oleh ibunya ketika bapaknya meninggal, dibawa dari Palestina menuju ke kota Mekah untuk kembali ke kampung asal ibunya. Ya, ketika beliau umur belasan didudukkan ya beliau itu di majelisnya para ulama. Gitu caranya. Ya. Kita didik anak kita dengan pendidikan Islami, dengan tarbawiyah nabawiyah. Ya, bukan dengan pendidikan yang orientasinya dunia. Ya. Semua itu akan mengikuti. Antum sibuk dengan agama, Allah datangkan dunia dengan penuh kehinaan kepada kita. Tapi antum sibuk dengan dunia, antum tidak dapat dunia, tidak pula dapat akhirat. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah nasihat beliau mengatakan, "Wa man arada al-ilm wa man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Anda pingin dunia, Anda pingin akhirat, bisa dikejar dua-duanya dengan ilmu agama. Bisa dipahami jemaah? Baik. Jadi Syekh Abdul Salam beliau hidup dalam lingkungan yang luar biasa. Keluarganya perhatian terhadap ilmu agama. Dan beliau sejak kecil sudah memiliki keistimewaan. Apa itu? Az-zaka, kecerdasan. Ya. Makanya orang belajar ilmu agama itu butuh yang namanya kecerdasan. Sebagaimana bait Imam Syafi'i mengatakan, "Akhilan tanalal ilma illa bisittatin, saumbika an tafsiliha bibayanin." Wahai akhi, saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu agama kecuali dengan 6 hal. Dan aku akan jelaskan kepada engkau 6 hal tersebut. Yang pertama, apa kata Imam Syafi'i? Az-zaka. Butuh kecerdasan. Karena dengan kecerdasan kita bisa memahami agama ini. Ya, bagaimana caranya supaya bisa cerdas? Berdoa sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah berikan aku kecerdasan. Dan yang kedua, antum harus paksa diri antum untuk bisa memahami ilmu agama itu. Jangan baru sekali baca saya tidak paham tinggalkan. Lah. Para ulama tidak seperti itu. Mereka ijtihad, semangat, terus dia baca. Ya. Ketika dia tidak pahami, tanya kepada ustadz supaya kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, itu yang harusnya kita lakukan. Sama sekarang nih. Antum duduk di sini kalau tidak paham tanya. Ya. Malu bertanya, jalan-jalan jadinya. Tanya. Bukan malah diam. Akhirnya tidak bisa memahami apa yang disampaikan sama orang yang terjadi apa? Sesat dan menyesatkan. Ya, perkara agama ini bukan perkara main-main jamaah. Ini perkara yang serius. Karena ketika Anda menyampaikan ilmu itu, berarti Anda mendapatkan satu di antara dua kemungkinan. Bisa menjadikan pahala jariah buat Anda atau menjadikan sebagai dosa jariah. Bisa dipahami ya? Ya, awas jangan ada yang ngantuk. Ngantuk keluar, pergi wudu. Ya. Pergi wudu karena ada syaitan nanti. Ya. Pokoknya kalau antum sudah mulai begini, sudah pergi wudu sana. Pindah tempat duduk. Ya, jangan duduk di tempat yang sama. Ya, biar tetap semangat. Ini kan jam malam soalnya. Ada yang shift malam sekarang nih? Enggak ada. Ya. Taib. Kita kembali. Beliau terkenal dengan kecerdasannya, dengan kemauan beliau yang tinggi, dan beliau semangat di dalam menuntut ilmu agama. Fahafizul Quran, dan beliau sudah menghafal Quran. Wa bada'a yatlubul ilma wa huwa fi tsalisati asyra min umrihi, dan beliau mulai belajar ilmu agama itu mulai dari umur 13 tahun. Antum 13 tahun ngapain jamaah? Anak 13 tahun jihad Ustaz. Di mana? Game online. Jihad itu. Iya. Ya. Jihad Ustaz. Mengalahkan musuh. Iya, musuhnya virtual. Giliran ketemu musuh beneran,
seperti kerupuk yang keluar dari toples, melempem. Ya. Kita saya tuh harus sering membakar semangatnya para pemuda ini. Kita pemuda jamaah punya semangat. Jangan seperti toples kerupuk yang keluar dari toples melempem, kena angin dikit shoot melempem. Ya. Dikit-dikit flu gitu kan. Ya. Ini bukan pemuda Islam namanya. Semangat. Ya. Apa kata seorang penyair? Laisal fata man qala hada abi. Pemuda itu bukan mengatakan ini lo bapakku, ya, ini lo ebesku, ya ebes ya maksudnya. Ini lo bapakku. Bukan itu. Lakinnal fata man qala ha huwa anadza. Tapi seorang pemuda itu yang mengatakan ini lo saya. Bapak saya bukan. Bapak saya. Ya. Kita terkadang suka bersembunyi di balik bapak kita. Lah, pemuda mengatakan ini saya sendiri, itu pemuda Islam. Ya. Yang berdiri di atas kakinya. Ya kan sekarang saya berdiri di atas kaki saya juga, Ustaz. Ya. Itu seorang pemuda. Ya. Falakiya min masyaihi al-inaya wal ihtimam. Lima lamasuhu min fadilatihi an alamati tamayyuzi wan nubuq. Ya. Yang mana beliau banyak sekali bertemu dengan para guru-guru yang luar biasa dari para masyaikh, ya. Taib. Saya loncat saja. Itu diantara bagaimana kondisi beliau. Saya loncat saja karena kita ingin mengambil lebih banyak lagi dari fadilah ini. Ya, kemudian dirasatuhu an-nizamiyah. Pendidikan beliau. Talaqqa rahimahullah ta'limahu bi Madinatir Riyadh. Beliau memulai pembelajarannya di kota Riyadh. Fabada al-marhalati ibtidaiyah iltahaqqa bil mahadil ilmi at-tabi li jami'ati al-Imam Muhammad ibn Saud, di mana beliau itu memulai pendidikannya dari ibtidaiyah, setingkat SD. Ya. Setingkat SD. Kalau di dalam kurikulumnya orang Saudi, SD itu ibtidaiyah, sedangkan SMP itu mutawassito. Kalau kita di Indonesia MTS, sanawiyah. Nah, kalau di sana sanawiyah itu SMA. Kalau di sini SMP, selesai makan pulang. Ya. SMP. Kalau di sana MTS itu SMA. Sedangkan di kita SMA-nya itu madrasah aliyah. Kalau di Saudi madrasah aliyah itu mahat ali, nama madrasah aliyah itu sudah masuk ke jenjang jenisnya perkuliahan. Ya. Jadi orang sana itu mahat ali itu sudah masuk ke jenjang perkuliahan dan itu sudah masuk ke dalam tadribud duat namanya, persiapan menjadi seorang guru. Ya. Nah, setelah mereka ikut mahat ali, biasanya langsung baru itu masuk ke al-jami'ah, yaitu ke universitas. Ya, itu kalau di sana. Kalau kita kan beda, ya peraturan setiap negara kan pendidikannya beda-beda. Ya toh? Indonesia SD-nya 6 tahun. SMP-nya 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau di luar negeri beda. Malaysia, Brunei sama kita mungkin beda pendidikannya. Ya. Seperti misalkan pendidikan kuliah, S1-nya 4 tahun, S2 kalau di Indonesia berapa tahun? 2 tahun. Kalau di Saudi pendidikan S2-nya itu 4 tahun. Ya. Makanya orang lulusan dari seperti Universitas Islam Madinah, mereka mantap-mantap ilmunya karena S2-nya 4 tahun, S3-nya 4 tahun. Total mereka menghabiskan perkuliahan saja sebanyak 12 tahun. Beda dengan kita, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Ya. Makanya tidak usah heran misalkan sekelas Ustadz Firanda misalkan, ya, kemudian Ustadz Abdullah Roy, ya, Ustadz Syafiq. Beliau memiliki ilmu-ilmu yang luar biasa karena pendidikan mereka luar biasa. Selain daripada belajar di kampus, mereka juga belajar di Masjid An-Nabawi dan didukung dengan perpustakaan yang besar. Antum kalau lihat perpustakaannya Universitas Islam Madinah, ya, Anda pernah keliling sampai capek anak itu. Kitabnya banyak. Ya. Kitabnya banyak.
Makanya kalau orang sekolah di Madinah pulang nggak jadi ustadz, wah bahaya itu. Pertanggungjawabannya besar di sisi Allah. Ya, karena fasilitas yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu di sana, oh luar biasa. Ya. Namun ya itu, illa man rahimahullah. Tidak semua orang yang keluar dari Universitas Madinah itu menjadi seorang yang baik. Ya. Taib. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammad Ibnu Saud. Ini di tempatnya di Riyadh. Ini cabang dari Lipia Jakarta. Jadi pusatnya itu ini. Lipia Jakarta itu ini dia pusatnya. Cabangnya Lipia. Bisa dipahami ya? Cabangnya Lipia. Ini pusatnya. Ya. Summa iltahaqqa bi kulliyati syariah, yang mana beliau kuliah di Fakultas Syariah. Ya, min nafsil jami'at, dari kampus yang sama, yaitu Universitas Imam Muhammad Ibn Saud. Tsumma iltahaqqa bi mahadil ali lil qada wa tahassala fihi ala darajatil magister. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di jenjang magister, kemudian pada jenjang doktora. Jadi beliau itu pendidikan terakhirnya adalah seorang doktor, bukan dokter ya, doktor. Bedakan DR besar sama D-nya besar, yang R-nya kecil. Kalau D-nya besar, R-nya kecil itu dokter. Kalau D-nya besar, R-nya besar itu doktor. Ya, kadang-kadang ada kita yang suka salah tulis. Ya, ada yang suka salah tulis. Jadi doktoral. Beliau seorang doktoral dari jurusan syariah. Memang rata-rata di Saudi itu kebanyakan para masyayikh itu lulusan syariah. Karena kebanyakan setelah mereka lulus, mereka kebanyakan diangkat menjadi seorang qadhi. Apa itu qadhi? Hakim. Seorang qadhi, seorang hakim. Ya. Itu yang kebanyakan mereka itu mengambil perkuliahan. Ya. Taib. Itu pendidikan beliau. Masyayikhuhu, di antara syekh beliau. Yang pertama, ya beliau memiliki syekh Samahatus Syekh Al-Allama Imam Ahli Sunnah wal Jamaah fi zamanihi Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz. Beliau pernah belajar kepada Abdul Aziz bin Baz, salah seorang ulama yang luar biasa, fenomenal. Ya, seorang yang buta dari umur 17 tahun. Buta beliau. Tapi di balik kebutaan beliau adalah seorang yang sangat alim. Banyak sekarang syekh-syekh kita yang buta juga ada, seperti Syekh Shaleh As-Suhaimi itu buta. Ya, beliau buta. Beliau kalau ngajar di Masjid Nabawi, beliau pakai kacamata. Ya. Pernah ada satu ketika Syekh Abdul Razak cerita, ya. Syekh Abdul Razak cerita tentang beliau pernah didatangi oleh seorang buta minta izin untuk mencetak buku beliau katanya. Ya. Akhirnya ada yang tanya, siapa orang buta itu? Ada orang buta katanya. Padahal orang buta itu adalah Syekh Shaleh As-Suhaimi. Ya, minta izin supaya mencetak buku beliau. Ini diantara ketawaduan para masyayikh. Ya, tidak bilang, oh itu Syekh datang minta izin sama ana gitu kan. Nah kita enggak, oh Ustadz datang sama ana gitu kan. Ya, kita bangga gitu itu. Ya. Jangankan Ustadz datang minta izin cetak buku sama kita. Ya. Kita makan sama Ustadz, oh anak makan sama Ustadz, foto dulu Ustadz. Cekrek, kirim di media sosial. Hari ini dapat keutamaan besar, makan sama Ustadz katanya. Padahal Ustadznya yang bayar. Ya. Luar biasa. Jadi Syekh bin Baz, salah seorang ulama yang luar biasa. Ya. Fenomenal. Beliau itu memiliki kitab rata-rata yang tipis-tipis, ya, tipis-tipis. Pernah satu ketika kalau tidak salah beliau ditanya, ya Syekh, anta imamul kabir, anda itu seorang imam yang besar, kenapa kitabnya kecil-kecil katanya? Ya, kitab beliau kan kecil-kecil. Antum lihat ada namanya Intisari Ajaran Islam. Tipis. Ya. Tipis. Cuma berapa gitu kan.
Jadi cetakan apa buku beliau itu hanya buku-buku saku. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau itu jawaban yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan yang nulis buku-buku besar itu sudah banyak. Tapi yang nulis yang kitab-kitab kecil untuk orang-orang awam ini masih belum ada, kata beliau. Jadi aku menulis itu supaya orang awam itu bisa mudah membacanya. Orang awam antum suruh baca Syarah Aqidah Thahawiyah, mumet mereka. Antum saja baca Syarah Aqidah Thahawiyah pusing, betul atau tidak? Baru belajar nih, baru belajar. Langsung antum ambil buku apa? Misalkan silsilah hadis sahihah, lah mumet kita bacanya itu. Ya. Antum mau belajar sholat, tapi bukannya kitab Syekh Albani, sifat sholat Nabi, itu aslinya 3 jilid. Antum sanggup bacanya? Sanggup baca 3 jilid? Membaca Arba'in syarahnya Syekh Utsaimin saja masih mikir-mikir antum. Nah beliau menulis yang ringkas-ringkas supaya mudah dibawa kemana-mana. Dan itu rata. Tapi meskipun itu buku kecil, banyak yang mensyarah buku itu menjadi buku-buku yang besar. Contoh itu saja, Intisari Ajaran Islam itu disyarah sama Syekh Abdul Razak, tebelnya segini. Anda punya 2 bukunya di rumah. Antum mau? Antum mau tidak? Hafal hadis Arba'in dari awal sampai akhir. Tebelnya segini. Ya. Segini tebelnya disyarah sama Syekh Abdul Razak. Ya. Dan buku itu banyak diajarkan di mana-mana. Menjadi buku yang paling gampang untuk diajarkan. Paling mudah diajarkan. Karena beliau hanya menyampaikan poin-poin yang orang itu langsung nangkap gitu loh. Ya. Berbeda dengan para penuntut ilmu yang lainnya. Ketika kita membutuhkan penjelasan yang lebih besar, kita datang ke kitab-kitab yang besar. Contoh, kalau antum belajar tentang masalah sifat sholat supaya lengkap, punyanya Syekh Albani 3 jilid. Ya, antum mau belajar tentang hadis, datang ke kitab induknya. Ya, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari saja punya syarah banyak, di antaranya Fathul Bari. Ya, yang itu berjilid-jilid. Belum lagi Sahih Muslim. Sahih Muslim punya syarah banyak. Di antaranya yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi yang bernama Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ya. Imam Sunan Abu Daud. Ya, Sunan Abi Daud juga punya syarah namanya Aunul Ma'bud. Itu berjilid-jilid. Ya. Belum antum baca buku tafsir. Antum kembali ke kitab yang lebih besar. Tapi beliau mendatangkan yang kecil-kecil supaya apa? Lebih mudah untuk dipahami. Sebagai mabda istilahnya. Mabda itu apa ya? Sebagai dasar awal. Supaya tatkala kita belajar, kita itu mendapatkan apa? Gambaran secara umum. Bisa dipahami nih jamaah? Nah ini juga yang perlu antum perhatikan. Ketika antum belajar, antum harus memahami marhala-marhala itu. Jangan baru hijrah, antum belajar akidah, ingin buka pengajian akidah, tapi yang dibaca apa? Ustadz, ana mau belajar tentang kitab akidah. Apa kitabnya? Syarah Aqidah Wasatiyah. Lah, bukan itu jamaah. Ada tingkatannya. Ya. Sebagaimana Anda belajar matematika, ada enggak anak kelas 1 SD diajarkan tentang geometri? Ada enggak? Langsung diajarkan tentang fisika. Tidak ada. Ilmu dunia saja punya kurikulum seperti itu. Apalagi ilmu agama. Ya. Nah ini yang harus antum perhatikan. Belajar akidah. Semua dasar ilmu dalam Islam itu dia punya apa? Punya tingkatan dasar. Hadis. Mana hadis yang paling utama untuk pelajari pertama? Arba'in Nawawi. Setelah itu pindah kemana? Pindah ke Umdatul Ahkam. Baru pindah ke Bulughul Maram. Setelah itu untuk mau belajar kitab yang besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Riyadhus Shalihin, hadalah bas. Ini ndak baru ngaji langsung bukanya apa? Adabul Mufrad. Hada khata' fi talabil ilmi. Ini kesalahan dari para penuntut ilmu. Ya, antum belajar tafsir. Ya, tafsir yang antum pelajari yang pertama yang ringan-ringan. Jangan langsung, Ustadz, anak mau buka kajian. Tafsir apa? Tafsir At-Tabari. La haula wala quwata illa billah. Nanti dijelaskannya nanti begini-begini. Akhirnya apa? Pertama kali kajian semangat, 2 kali tidak semangat. Yang ketiga kali, Ustadz kayaknya kajiannya kita off-kan dulu. Ya, karena jamaahnya sudah tidak ada.
Nah, antum salah dalam memilih. Nah, ini yang paling penting yang harus kita perhatikan para jamaah sekalian. Taib. Kita kembali ke sini. Ya. Ini Syekh bin Baz ini. Ya, karena kita jelasin Syekh bin Baz ini. Kemudian yang kedua, di antara guru beliau ya, Faqihuz Zaman Al-Allama Al-Usuli Muhammad bin Shalih Utsaimin. Muhammad bin Shalih Utsaimin. Itu guru beliau, salah satunya juga. Kemudian di antara guru beliau lagi adalah Al-Muhaddits Al-Allama Ahmad bin Yahya An-Najmi. Antum pernah dengar nama Ahmad bin Yahya An-Najmi? Pernah tidak? Pernah? Di antara salah satu karya beliau yaitu beliau mensyarah kitab Syarhus Sunnah lil Barbahari. Ya. Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Beliau punya syarahnya, ya, beliau punya syarah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ya. Beliau juga punya buku yang sangat luar biasa. Namanya Al-Fatawa Al-Jaliyah Anil Manahij Ad-Da'awiyah. Fatwa-fatwa yang luar biasa berkaitan dengan manhaj dakwah yang kontemporer, terutama manhaj dakwah yang menyimpang dari manhaj salaf. Itu ada. Saya kalau tidak salah punya bukunya 2 jilid kalau nggak salah. 2 jilid kalau tidak salah. Saya lupa. 2 jilid atau 1 jilid tapi tebal. Kitabnya itu tebal. Ya. Kemudian di antara guru beliau juga ya, Ad-Doktor Abdullah bin Abdurrahman ibn Jibrin rahimahullah. Beliau bermulazamah bersama beliau, yaitu Syekh Abdul Salam bermulazamah sama Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin sebanyak 4 tahun. Ya, ini juga termasuk ulama yang sangat semangat di dalam mendakwakan sunnah. Di antara kitabnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin, beliau punya buku namanya Syarah Usul Sunnah Imam Ahmad. Beliau punya buku namanya Syarah Usul Sunnah Imam Ahmad. Nanti antum bisa lihat di dalam buku-buku beliau. Dan guru-guru yang lainnya yang beliau itu banyak sekali belajar ilmu dari mereka. Taib. Kemudian kita pindah sedikit tentang beliau, yaitu di antara tulisan-tulisan beliau, tulisan Syekh Abdul Salam Barjas, biar antum kenal ya, biar nanti ketika beli bukunya tahu, oh iya ini salah satu bukunya. Di antara kitab-kitab beliau yang fenomenal, salah satunya ini tadi, Usulud Dakwah Salafiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau punya buku berjudul Al-Mu'taqadus Shahih Fima Yajibul Muslimu Ittiqadu. Ya, ada nama bukunya Al-Mu'taqadus Shahih, keyakinan yang benar yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Ya. Itu nggak tahu saya ada terjemahannya atau tidak. Sekarang buku itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas buku itu bernama Al-Mu'taqadus Shahih. Itu juga buku yang sangat bagus. Ya, buku yang sangat bagus. Tadinya kita mau belajar buku itu, ya. Tapi karena ada sudah yang mengajari tentang akidah. Sebenarnya itu buku berkaitan dengan akidah tapi dicampur sama manhaj buku itu. Karena di pembahasan terakhir beliau membawakan poin-poin tentang manhaj. Tapi karena kajian yang diselenggarakan oleh teman-teman Go Hijrah, ada yang sudah belajar yang membahas tentang akidah. Jadi kita ya mengambil line yang lain, jangan line yang sama. Nanti antum ya bosan juga ya. Karena kondisi sekarang antum belajar ilmu tidak seperti zaman dahulu, zaman para ulama. Ya, sekarang nih banyak yang ngomong, kita belajar kok tauhid terus gitu kan. Padahal tauhidnya juga belum benar. Ya, mana contoh tauhidnya belum benar? Pergi lamaran tetap aja tidak bisa diterima kalau dia ternyata ditolak. Ya. Harusnya kan ketika ditolak dia menyadari bahwasanya dia bukan takdirku gitu kan. Ya, terkadang lisan yang bilang, dia bukan jodoh saya. Allah siapkan yang lebih baik, tapi dalam hatinya rugi kalau tidak dapatin saya katanya. Banyak yang begitu. Ya. Ada nggak yang begitu? Ada yang pernah nggak gitu? Bahkan yang lebih parah, ana doakan kau, ya, jadi apa? Doakan apa itu? Ya, kamu ndak nikah selama-lamanya. Ndak boleh gitu. Itu contoh tauhidnya belum benar itu.
Ya, doakan orang nggak benar itu. Kemudian di antara kitab beliau juga, beliau memiliki kitab namanya Al-Hujajul Qawiyah ala anna wasaila da'wati tauqifiyah, yaitu hujah yang kuat menjelaskan tentang bahwasanya sarana dakwah itu harus tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Harus dibangun di atas dalil. Antum berdakwah itu sarananya itu harus dibangun di atas dalil. Ya, karena ada sebagian orang nada dan supaya semua orang bisa pergi ke dakwah, kita harus manggil dengan nada. Ya kan? Iya. Anda seperti itu, makanya ada dalilnya. Ya, harus dipahami ini, Jom. Kemudian kitab beliau juga yang lainnya. Di antara kitab beliau yang penting, beliau memiliki kitab namanya Minhaj Ahlul Haqqi wal Ittiba, yaitu jalannya Ahlul Haq dan Ittiba. Ya, ini ada bukunya. Ada bukunya. Ini bisa antum nanti cari di toko buku, bukan di toko kue atau toko baju ya. Kalau toko kue antum beli kue. Kecuali kalau toko kuenya punya ikhwan yang sekalian jual buku. Ya, mungkin ada. Taib. Kemudian yang terakhir tentang beliau, yaitu tentang wafat beliau. Tufiya Syekh Abdussalam ibn Barjas rahimahullah masa'a yaumil Jum'ah. Beliau meninggal pada hari Jumat sore, tanggal 12 Safar 1425 Hijriah. Wa hadza fi hadisi sayyaratin, yaitu beliau meninggal dalam kecelakaan. Nah, itu tadi saya bilang, di Saudi itu orangnya ngebut-ngebut. Ya. Saudi itu ngebut-ngebut. Pernah ada sebuah candaan antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani. Syekh bin Baz kan buta, tidak bisa nyetir. Syekh Albani itu kalau bawa mobil agresif. Ya, ngebut beliau. Pernah satu ketika Syekh bin Baz bilang, salam sama Syekh Albani. Salam sama Syekh Albani. Ya, kalau bawa mobil itu jangan ngebut-ngebut katanya. Disampaikan salamnya. Dijawab sama Syekh Albani, ini candanya para ulama tapi bernilai ilmu. Kata Syekh Albani, salam sama Syekh bin Baz, ya. Kenapa beliau itu melarang anak ngebut-ngebut? Karena beliau tidak tahu sensasinya bawa mobil secara ngebut itu katanya. Disampaikan sama Syekh bin Baz. Syekh bin Baz jawab, salam sama Syekh Albani, belum tahu rasanya kalau bayar onta 100 gara-gara nabrak orang katanya. Ya, antum kan kalau nabrak orang dan sengaja kan bayar onta, betul tidak? Bayar dam. Ya. Itu candaan para ulama tapi bernilai ilmu. Berbeda dengan kita, canda-canda tapi nggak ada isinya. Ya. Nah, beliau bawa mobil, ternyata nabrak apa? Nabrak onta, sekelompok onta yang sedang melewati jalan. Wing, buk, nabrak, rahimahullah, meninggal. Dan ketika beliau meninggal, umur beliau itu pada saat itu yaitu berusia 38 tahun, masih muda. Makanya kalau beliau hidup, ya, kalau beliau hidup mungkin ya itu umurnya tadi berapa tahun? Ya sekitar itulah. Ya, beliau itu termasuk orang-orang yang sangat getol di dalam membantah kelompok-kelompok Harokiyin, terutama yang sering beliau bantah itu adalah kelompok Ikhwanul Muslimin. Karena Ikhwanul Muslimin itu di Saudi itu berkembang pesat. Ya, berkembang pesat. Ya, bahkan kayak contoh kemarin ada salah seorang pengajar di Masjid Kuba, ya, dia itu manhajnya Ikhwanul Muslimin, tapi banyak di antara penuntut ilmu itu tidak paham. Dan sekarang sudah diganti dengan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Dia sudah diganti dan alhamdulillah, ya, ini satu nikmat yang luar biasa. Ketika jalan-jalan mereka, ya, gerakan-gerakan mereka mulai ditutup oleh pemerintah Saudi, ya, pemerintah Saudi. Jadi jangan heran dan antum tidak usah heran, ya. Kenapa kok banyak yang pulang dari Madinah kok tidak lurus? Karena di sana juga syekhnya
macam. Tinggal antum duduknya di majelis mana. Seperti di Surabaya, ustadznya banyak. Antum ingin menjadi yang mana, tinggal antum pilih duduknya di majelis mana. Kan seperti itu. Di sana pun demikian. Ya. Kalau antum duduknya di syekh yang jelas, ya antum dapat yang jelas. Tapi kalau antum duduknya yang tidak jelas, ya tidak akan jelas antum dapatkan. Ya, pulang-pulang nanti antum ngajak orang demo nanti. Ya. Nah, ini harus perlu dipahami jamaah. Makanya di antara nikmat yang terbesar, yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita khususnya jamaah Indonesia, Allah siapkan di Masjid Nabawi itu ada pengajar yang menggunakan bahasa Indonesia. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau dulu tidak ada, ya. Sehingga yang paham bahasa Arab ya duduknya di majelis-majelisnya mereka para masyayikh. Ya, kalau kita sekarang yang tidak paham bahasa Arab, yang cuma taunya ya na'am akhi jazakallah khair, ya kaif haluk, ya gitu-gitu kam gitu kan. Ya, gitu aja, syukron gitu kan ya. Tapi paling tidak setelah antum hijrah antum bisa bahasa Arab dadakan. Dari kamu menjadi antum, ya. Ya. Dari mas menjadi akhi gitu kan ya. Ya. Dari mbak menjadi ukhti gitu kan. Ya. Ini suatu kemajuan. Meskipun kalau diajak ngomong nanti ya, ana la adri gitu kan ya. Ya. Taib, itu sekilas tentang penulis buku ini. Nah, bayangkan kita baca penulisnya aja sejam itu. Ya. Sejam ini kita baca. Taib, saya ambil sedikit pengantar dari yang mencetak buku ini. Ya. Pengantar yang mencetak buku ini. Yaitu di Muqaddimatun Nasyir. Ya. Pendahuluan dari yang menyebarkan buku ini. Kita langsung saja. Amma ba'du. Beliau mereka mengatakan, fal ummatul islamiyah hiya khairu ummatin ukhrijat linnas bi syartin al-qiyamu biwajibil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ba'da tahqiqil imani billah. Kata pengantar penerjemah, ya. Kata mereka, umat Islam, ya. Umat Islam, pengantar penerbit ya. Umat Islam adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan di atas muka bumi ini. Tapi dengan syarat, umat Islam akan menjadi umat yang terbaik dengan syarat. Apa syaratnya? Ketika mereka mau menerapkan di dalam kehidupan mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ya. Setelah mereka merealisasikan iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Yaitu merealisasikan tauhid kepada Allah. Ya. Jadi kita mengajarkan kepada umat ini tentang tauhid. Dan setelah kita mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, kita juga harus melarang mereka dari yang namanya perbuatan syirik dan perbuatan mengada-ada di dalam agama Islam. Ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kita di dalam agama kita. Antum kalau melihat saudara antum, misalkan antum sebagai kepala keluarga atau melihat kerabat keluarga dan yang lainnya, mereka melakukan kemungkaran, nasihati mereka. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jangan sampai kita memiliki sebuah pandangan ya urip dewe-dewe itu tidak, hidup itu sendiri-sendiri, tidak. Tapi kita punya tanggung jawab. Kaum muslimin itu punya tanggung jawab untuk mendakwakan saudaranya. Ya. Memberikan nasihat kepada saudaranya. Kalau mereka salah, tapi tentu dengan cara yang benar. Ya. Bukan dengan cara yang keliru, bukan di media sosial, antum tag namanya, antum sebutkan kesalahannya, bukan itu adab. Kalau antum mendakwakan teman antum, menasihati teman antum dengan cara seperti itu, berarti Anda telah melakukan salah satu sunnah yang tidak dilakukan oleh sunnah salafiyah. Tapi itu termasuk ciri-ciri kelompok harokiyin. Menasihati orang di hadapan umum. Betul atau tidak? Antum pergi berdemo, mendemo orang dengan sebuah asumsi ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada mereka, kepada para pemimpin. Ya, karena kita tidak bisa menasihati pemimpin kita.
maka kita harus dengan demonstrasi. Lebih-lebih negara kita negara demokrasi. Itu adalah sunnahnya Harokiyin, bukan sunnahnya Salafiyin. Harus antum pegang ini. Tidak masalah antum dikatakan, oh dakwah Salafiyah itu penjilat pemerintah. Kita bukan menjilat pemerintah, tapi kita tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Betul atau tidak? Patuh dan tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Bukan kita menjilat pemerintah. Ya, buktinya ketika pemerintah kita salah, kita tidak boleh ikuti. Betul atau tidak? Kalau mereka menyuruh kita kepada kebaikan, kita ikuti. Itulah dakwah Salafiyah. Ya. Nah, ini harus kita pahami jamaah. Jangan nanti tulis nanti status gini-gini segala macam lah. Ya. Oleh karena itu tetap harus antum belajar ini. Ya. Makanya diantara sebab kenapa kita belajar masalah ini, supaya antum tahu ngerti bagaimana sih prinsip dakwah Salafiyah. Banyak orang ngaku dakwah Salafiyah, tapi giliran sudah masuk dalam masalah bab itu, oh kelihatan inilah orang yang baru hanya belajar tentang apa? Baru renang di permukaan, belum masuk ke dalamnya. Maka sering saya sampaikan, antum kalau ngaji dari rumah semangat. Ya, jangan hanya pindah tempat duduk. Fenomena yang terjadi di tengah-tengah dakwah Salafiyah sekarang itu apa? Pergi ngaji cuma dapat semangatnya. Ikut kajian sini satu, nanti pergi ke sana satu, semangat. Tapi tidak dapatkan ilmu. Buktinya apa? Pengamalannya tidak sesuai dengan dakwah Salafiyah. Ya. Maka pasang hati, pasang pikiran, konsentrasi. Belajar itu gitu, capek. Tidak bisa tidak capek jamaah. Antum kalau tidak mau capek, sudah antum pulang, tidak akan dapat ilmu. Makanya apa nasihat dari para ulama kita? La yustato'ul ilmu birohatil jasad. Tidak akan pernah seorang itu dapat ilmu kalau nggak capek. Harus capek. Antum kira para ustadz-ustadz kita tidak capek sehingga mereka menjadi para ustadz? Lah, capek, butuh capek. Murojaah, baca lagi, pahami, tidak tahu tanya. Begitulah dakwah Salafiyah. Ya. Ini harus dipahami para jamaah sekalian. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang umat Islam ini adalah umat terbaik. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110 kata Allah taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ya adalah sebaik-baik umat. Maksudnya kalian di sinilah para sahabat. Ayat ini bercerita tentang para sahabat. Ya, bukan bercerita tentang yang lainnya, tentang para sahabat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi manusia. Bagaimana sifat mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ya. Semulia-mulianya kebaikan menyeru kepada tauhid. Seburuk-buruknya kemungkaran melarang manusia dari perbuatan syirik dan mengada-ada di dalam urusan agama. Bisa dipahami jemaah? Ya. Ketika Anda keluar dari koridor ini, berarti Anda telah keluar ya dari metodenya salaf. Dan berarti Anda telah hilang kesempatannya untuk menjadi sebaik-baik umat Islam. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun celaan, cacian, makian yang datang kepada kita, itu ibarat sebuah topping yang menghiasi terang bulan yang antum beli. Ya tidak? Betul tidak? Kan ada toppingnya, ya pakai mesis. Pakai apa lagi? Ada keju, ada kacangnya, ada apa lagi? Wijen ya? Ada wijennya. Antum kalau makan terang bulan polos gitu enak atau tidak? Nggak enak, harus ada toppingnya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu begitu. Harus ada cacian makian supaya apa? Menjadikan kita semakin semangat, kuat. Dan kita semakin yakin bahwasanya yang namanya kebenaran itu pasti akan ada yang menolak. Ada pro dan kontra, pasti kebenaran seperti itu. Tidak mungkin tidak. Kalau memang kebenaran itu tidak ada pro dan kontra, maka para nabi, para rasul tidak akan mungkin dimusuhi. Tidak mungkin Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah. Tidak mungkin ada nabi yang dibunuh. Tidak mungkin Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun kalau tidak ada yang namanya pro dan kontra. Ya.
Tidak mungkin Nabi Ibrahim dibakar oleh umatnya. Dan tidak mungkin Nabi Nuh dicaci dan dimaki dengan mengatakan, "Hei Nuh, ngapain nanti bangun perahu di atas gunung?" Berubah profesi dari pendakwah jadi tukang kayu. Tidak mungkin. Tapi harus ada pro dan kontra. Itulah dakwah salafiyah. Itulah orang yang menyeru kepada kebaikan dan kemungkaran. Dan itu harus siap. Nah, supaya kita ini lebih siap di dalam menghadapi masalah itu, kita harus bekali diri kita dengan ilmu, belajar. Ya, selain daripada menguatkan taksilul ilm, menguatkan ilmu, kita juga harus menguatkan yang namanya semangat, kemudian menguatkan yang namanya dasar kita di dalam berdakwah. Bukan dakwah tanpa ilmu. Ya, kalau berdakwah tanpa ilmu ini berbahaya. Wa da'watu ilallah, dan dakwah kepada Allah, min a'dhami mahami hadhil ummah wa asyrafi a'maliha. Ya, berdakwah kepada Allah ini merupakan perhatian, kepentingan yang paling penting, kemudian amal ibadah yang paling luar biasa, berdakwah di jalan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat yang ke-33, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Dan barang siapa, dan tahukah kalian bahwasanya perkataan yang terbaik adalah perkataan yang menyeru kepada jalan Allah, itu berdakwah dan beramal soleh. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang beriman. Nah, ini ayat menjelaskan tentang betapa pentingnya berdakwah di jalan Allah. Merupakan sebaik-baik ucapan, menyampaikan nasihat kepada saudara kita, itu merupakan dakwah, itu merupakan perkataan yang baik. Ya. Tapi tentu dengan ilmu. Daripada kita mengucapkan perkataan yang tidak baik, yang mana kata Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dalam surat Qaf, tidaklah seorang mengucapkan sesuatu melainkan pasti ada 2 malaikat yang mencatat ucapan tersebut. Nah, supaya malaikat yang sebelah kanan ini sibuk mencatat, ucapkan perkataan yang baik-baik kepada orang lain. Ya, di antaranya kita mendakwakan mereka kepada al-ma'ruf dan menyeru dan melarang mereka dari perbuatan yang mungkar. Taib. Kemudian saya tambahkan, ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Wa ghayatud da'wati ilallah, ya. Dan tujuan utama kita berdakwah di jalan Allah Ta'ala ada 4. Ini dia yang ingin saya sampaikan itu ini. Tapi saya muter dulu, ya, biar antum terbawa suasana. Ya, biar antum sedang seolah-olah berada di dalam medan pertempuran. Ya, ada 4. Yang pertama, apa itu? Al-amalu ala i'la'i kalimatillah fil ardi. Tujuan dakwah itu adalah untuk menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Mengajak orang untuk bertauhid, bukan mengajak orang kepada individu, kepada kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga-bangga dengan kelompoknya. Bukan itu. Bukan mengajak kepada diri kita, tapi mengajak kepada siapa? Allah Ta'ala. Makanya di dalam satu hadis Nabi SAW, beliau pernah menceritakan, inna awalan nasi yukdo yaumal qiyamah. Di antara jenis golongan manusia yang pertama kali diseret ke dalam api neraka, di antaranya adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qari'ul Qur'an. Seorang belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, mendakwakan ilmu dan membaca Quran bukan karena Allah, tapi mengajak manusia itu kepada dirinya supaya dia dipuji, disanjung segala macam. Hati-hati dengan yang seperti ini. Ya. Banyak yang seperti ini. Cari followers, cari pengikut massa yang banyak, bukan menyampaikan kebenaran. Akhirnya apa? Karena dakwanya kepada pribadi, kepada dirinya sendiri, yang terjadi apa? Ya jamaahnya tidak ngerti tentang ilmu agama. Karena yang disampaikan supaya dia itu apa? Dia yang sampaikan supaya jamaahnya itu kembali ke ustadznya, supaya menyanjung ustadznya. Ya. Kita dakwah ini ngajak kepada Allah supaya kita mengerti tentang hukum-hukum Allah. Percuma punya pengikut banyak tapi tidak ada kualitas. Yang kita tekankan itu adalah kualitas, bukan masalah
kuantitas. Ya. Bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Makanya di antara nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, di dalam sebuah ungkapannya beliau mengatakan, wala taktaru bi kasratil halikin. Jangan kalian terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang menyimpang. Wala tastauhis bi qillatis salikin. Dan jangan kalian pernah cemburu, iri, kalian pernah merasa minder sedikitnya orang-orang yang mengikuti kebenaran. Memang kebenaran itu sedikit, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hamba Allah ini yang bersyukur. Artinya yang mengikuti kebenaran itu tidak banyak. Maka kita harus benar-benar memahami, ya. Jadi bukan mengajak orang kepada kita sendiri, tapi mengajak orang kepada li'ila'i kalimatillah. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, jamaah. Kemudian yang kedua, di antara tujuan dakwah itu adalah wa ada'u amanati tablighi wal bayan, yaitu kita menunaikan amanah menyampaikan dan menjelaskan kepada umat. Sampaikan yang hak, kabarkan kepada mereka yang hak, jelaskan pula kepada mereka yang batil. Ingat, tidak cukup hanya menjelaskan manusia kepada kebenaran, tapi harus kita memperingatkan orang dari keburukan. Sebagaimana nasihat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Apa kata Hudzaifah? Kana nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'alu 'anis syarr makhafatan an tudrikani. Dahulu manusia mereka bertanya tentang kebaikan, ya, pintu-pintu kebaikan, tapi aku bertanya tentang pintu keburukan. Dalam rangka apa? Untuk aku bisa menjauhi keburukan tersebut. Makanya kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri lakin li tawakki wa man lam ya'rif syarra yaqa'u fi. Aku mengetahui kebaikan, bukan aku masuk kebaikan aku mengetahui keburukan, bukan dalam rangka aku melakukan kebaikan, tapi dalam keburukan tersebut, tapi dalam rangka untuk menjauhkan diriku dari keburukan. Barang siapa yang tidak tahu jenis keburukan-keburukan, pasti dia akan masuk ke dalam keburukan tersebut. Selain mengajarkan tauhid, ajarkan pula kepada umat tentang syirik. Selain mengajarkan tentang sunnah, ajarkan pula kepada umat tentang bahaya dari mengada-ada dalam urusan agama. Bisa dipahami? Ya. Ngantuk antum? Kita cukup kan? Oh, ada 4 katanya. Pokoknya setelah 4 ini kita tutup sudah kajiannya. Ya. Yang ketiga, wasa'yu li ikhrajin nasi min jawril adiyani ila adlil Islam. Tujuan dari dakwah itu adalah kita semangat di dalam mengeluarkan manusia dari jawr itu keburukan-keburukan agama-agama yang lain dan mengarahkan mereka kepada keadilan Islam. Ya. Itu dia tujuannya. Ya. Makanya di antara tujuan dakwah itu apa? Li ikhrajin nasi minadz dzulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bisa dipahami jemaah? Ya. Dari gelapnya kejahilan menuju cahaya ilmu. Itulah agama. Ya. Itulah kita dakwah seperti itu. Makanya harus dakwah itu dibangun di atas ilmu. Kalau Anda tidak bangun di atas ilmu, bagaimana Anda mau jelaskan sama orang? Ya. Kemudian yang keempat. Nah, ini yang keempat. Ya, kata yang penerbit di sini, wa iqamatul hujjati alal mukhalifina wad-dhalina wal kafirin, sebagai bentuk kita menegakkan hujah bagi mereka-mereka yang menyimpang, yang sesat dan yang kafir. Yang menyimpang dari Islam, dari dakwah salafiyah, yang menyimpang yang sesat, ya, kemudian yang kafir, yang kufur kepada Allah taala. Nah, ini 4. Ya. 4 di antara tujuan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tambah sedikit saja. Ya. Karena insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masih membaca ini karena penting. Ya. Saya tambah dikit. Kata penerbit di sini. Hadza wa thamratul istighlali bid-da'wa ila Allah taala fid dunya. Ya, ketika seorang menerapkan 4 perkara ini dan menyibukkan dirinya dengan dakwah kepada Allah, maka apa keutamaan yang akan dia dapatkan di dunia? Apa keutamaan di dunia yang akan mereka dapatkan ketika merealisasikan 4 perkara ini dalam dakwah mereka? Hiya at-tamkinu lidinillahi fil ardi wal izzati li ahlihi.
maka kita akan menetapkan dan mengokohkan agama Islam ini di atas muka bumi ini dan memberikan kemuliaan kepada pemeluknya. Antum tahu kenapa kita ini banyak tapi tidak mulia? Karena kita tidak kembali kepada agama kita. Bisa pahami tidak? Antum meninggalkan sunnah, meninggalkan tata cara bagaimana Nabi beribadah kepada Allah, makanya Allah hinakan kita. Maka benar kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, idza tabayatum bil ina wa raditumuz zar, ya, wa tarkul jihad, sallallahu alaikum dzullan la yanziu ankum hatta tarji'a ila dinikum. Kata Nabi SAW, ya, apabila kalian sudah berjual beli dengan sistem ina, sistem riba, ya, kemudian kalian meninggalkan jihad, ya, kemudian kalian sibuk dengan pertanian dan perdagangan, sibuk sudah meninggalkan ilmu, meninggalkan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan kepada kalian. Dan tidaklah kehinaan itu dicabut oleh Allah Ta'ala sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kalian kembali kepada sunnah kalian. Islam kenapa diinjak-injak di atas muka bumi ini sekarang? Karena kita melupakan pedoman hidup kita yang dua, Al-Quran dan sunnah. Kita banyak, tapi apa kata Nabi SAW? Kagusa isail, seperti buih yang ada di lautan, diombang sana sini oleh ombak. Antum lihat bagaimana ombak ketika mengombang-ambing apa yang ada pada lautan tersebut, tidak ada nilainya sama sekali. Itulah Islam zaman sekarang. Maka harus kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, itu di dunia. Wa fil akhirah, adapun manfaat yang kita dapatkan di akhirat dari kita menegakkan keempat perkara yang disebutkan di sini, al-fauzu biridwanillahi wa jannatihi, maka kita akan mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surganya. Ini empat perkara yang menjadi inti yang ingin saya sampaikan dari pembahasan kali ini, dan juga buah dari kita menyibukkan diri dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah masih akan kita baca muqaddimah ini pada pertemuan berikutnya. Masih ada sedikit yang ingin saya sampaikan dari muqaddimah ini yang sangat penting sekali untuk kita bisa pahami. Taib, wallahu taala alam. Jangan ditambah pertanyaannya. Ya, ini sudah banyak ini. Waktu kita sudah mau injury time ini. Apakah dakwah salafiyah terpecah? Secara umum di dalam masalah usul tidak, tapi di dalam masalah furu mungkin ada perbedaan, ya, mungkin ada perbedaan, ya. Tapi kalau dalam masalah usul tidak ada. Dalam masalah furu memang wajar para ulama kita, para ustadz kita, mereka berbeda dalam masalah furu. Contoh saja, ustadz kita berbeda di dalam masalah pemboikotan kemarin, betul atau tidak? Ya. Tapi pernah nggak kita dengar ustadz kita berselisih dengan yang menyembah kuburan tidak kafir, yang satunya enggak? Pernah tidak? Ya. Hanya dalam masalah furu memang terjadi perselisihan, tapi memang itu hal yang wajar. Dan kita sebagai penuntut ilmu jangan terlalu sibuk yang bukan bidang kita, apalagi ikut komentar. Jamaah, enggak usah ikut komentar. Antum hafal saja Arba'in Nawawi itu. Sibuk ikut komentar. Saya paling gemas lihat komentar-komentar yang ada di akun-akun para ustadz itu. Kayak dia sudah sekelas Ibn Baz saja komentarnya. Ya. Nanti kalau ditanya hadis kedua Arba'in Nawawi belum hafal Ustadz, hadis pertama belum hafal. Ya, giliran ditanya mau nikah, iya Ustadz, langsung 4 kalau bisa. Ya, adalah juz ya jemaah. Ya, wallahu taala alam. Afwan, mau bertanya Ustadz, bagaimana mendakwai teman yang akhir-akhir ini tidak paham sunnah, tapi tidak sadar ikut paham dakwah yang mengarah kepada haroki? Antum sampaikan, ya, tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah kepada dia, ya, dan bahayanya menyelisih dakwah salaf. Sampaikan banyak tulisan-tulisan seperti itu sekarang, supaya dia itu bisa menyadari. Dan diantaranya juga bisa kita memberikan nasihat-nasihat berupa pentingnya berpegang teguh dengan dakwah salaf. Ya, diantaranya ini masalah ini antum sampaikan poin-poinnya, bisa antum sampaikan kepada dia. Ya. Dan juga ada buku yang berkaitan tentang perbedaan antara dakwah salaf dengan dakwah
harokin. Wallahu taala alam. Apakah mengikuti pramuka termasuk kesyirikan karena ada pembacaan Trisatya yang bersumpah selain nama Allah dan ucapan dan upacara api unggun yang dilingkari lilin seperti satanisme? Mengingat kegiatan pramuka di sekolah-sekolah saat ini diwajibkan, kalau tidak ikut diancam tidak naik kelas, bagaimana solusinya? Ini sekolah yang nggak benar, masa ngancam tidak ikut? Ya. Antum lebih takut ancaman sekolah atau ancaman Allah Ta'ala? Antum minta izin, tidak usah ikut. Saya tidak bisa ikut. Ya, karena termasuk orang yang lelah, bilang gitu. Kalau memang antum fisiknya tidak memungkinkan, tidak usah ikut. Ya. Sama ini, cuma bedanya ini musik di mana-mana, akhwatnya memakai celana dan jilbabnya dimasukkan baju, dan kalau latihan renang 80% akhwat buka hijab. Tinggalkan. Bahaya, apalagi antum pemuda. Ya. Berbahaya. Ya. Gak ada lagi pertanyaan kan? Satu lagi lah. Titipan. Kok antum terima titipan? Jual beli salam atau bukan? Mana yang lebih utama? Mencari nafkah di malam hari atau ikut kajian? Lah itu mencari nafkah di malam harinya itu sudah sipnya dia. Dagangnya. Berarti cuma dagang toh. Pekerjaan lain tidak ada. Paginya ngapain? Tidur. Sesibuk-sibuk apapun antum tetap harus meluangkan waktu menuntut ilmu agama. Antum tahu salah satu kunci rizki itu apa? Hadir di majelis ilmu. Kata seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku punya saudara ini tidak pernah bantu aku kerja. Kerjaannya ngaji terus, belajar sama engkau terus. Tidak pernah dibantu aku untuk jualan dagang, itu tidak pernah, kata sahabat ini. Maka apa kata Nabi SAW? Tersenyum lalu mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Jangan celah saudaramu. Bisa jadi daganganmu laris karena saudaramu yang belajar ilmu agama. Kata para ulama, ini dalil yang menunjukkan belajar ilmu agama itu kunci rezeki. Duduk. Luangkan waktu. Sesibuk apa sih antum ini? Ya. Sesibuk apa sih kita ini? Masa tidak ada waktu 1 jam saja untuk belajar ilmu agama? Allah berikan antum waktu 24 jam. Masa 24 jam antum pakai buat hanya sekedar jualan, kerja tok? Ya. Hati-hati ketika Anda sudah disibukkan dengan dunia. Saya sering sampaikan begini jamaah. Terkadang orang tidak sadar ujian yang Allah berikan kepada kita ketika tahap transisi. Dari tahap bisnis Anda yang biasa-biasa, kemudian dia mulai memiliki pelanggan tetap. Di situ Allah menguji Anda. Dulu waktu biasa Anda sering ikut kajian, sholatnya tepat waktu segala macam. Tapi giliran sudah mulai memiliki nama, kemudian pelanggan Anda sudah punya pelanggan tetap, customer banyak. Di situ Allah menguji Anda. Apakah Anda tetap pada kebiasaan Anda ketika dagangan Anda biasa, ataukah justru meninggalkan kebiasaan itu? Itu ujiannya terbesar di situ jamaah. Ya, ujian terbesarnya di situ. Hati-hati. Jangan sampai Anda yang dikuasai dunia, tapi Andalah yang menguasai dunia. Jangan Anda yang dikuasai oleh pekerjaan, tapi Anda yang menguasai pekerjaan Anda. Bagaimana caranya? Tetapkan kondisi Anda dalam kondisi seperti itu. Ya. Saatnya belajar. Biarkan pelanggan bilang, oh kamu kan udah jualan. Mencari ridho Allah lebih utama. Allah mudahkan urusan kita di dunia. Makanya kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammuhu. Barang siapa yang menjadi dunia orientasinya, ya, ja'alallahu faqra fi ainai. Allah jadikan kefakiran di hadapan matanya. Allah cerai-beraikan urusannya. Ya. Dan Allah jadikan dunia itu datang kepada dia kecuali semua sedikit. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya,
hidupnya, kerjanya, bahkan berdagangnya untuk akhirat. Saatnya apa? Saatnya dia kerja, saatnya ibadah. Makanya Allah memuji orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perdagangannya. Apa kata Allah Ta'ala? Rijalun la tulhihim tijaratun la tulhihim tijaratun an dzikrillah. Seorang pemuda yang tidak dilalaikan oleh jual belinya. Ya. Tidak dilalaikan oleh jual belinya. Ketika dengar azan, berangkat. Ya. Berangkat dia. Saya pernah diceritakan satu orang. Seorang ikhwan ketemu sama saya kemarin, dia cerita, Ustadz, ya ada yang cerita sama saya, diceritakan sama orang, dia cerita sama saya, ada cerita Ustadz, ya ada orang Hindu mau transaksi sama orang Kristen. Hindu ini punya villa, sepakat bertemu di notaris, ya sepakat ketemu di notaris untuk tanda tangan, kemudian melakukan pembayaran di Bali. Nah, pembeli dan penjual sepakat akan ketemu jam 10. Tahu-taunya notarisnya telah datang. Dilihat jam setengah 11, ternyata belum datang. Ya. Akhirnya notarisnya datang jam 11. Ternyata jam 11 ini waktu sembayangnya si Hindu ini. Ya. Ketika notarisnya datang, apa kata si Hindu ini? Maaf, saya mau pergi sembayang dulu. Kata yang mau beli ini, saya tuh heran. Iki loh, saya mau kei fulus kok ditinggal saya katanya. Saya mau beli vilanya ini, saya ditinggal katanya dia. Ya. Bayangkan orang kafir saja bisa begitu, masa kita tidak bisa? Ya. Luangkan waktu jamaah. Karena bagaimanapun bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Belajar. Sejam, 2 jam, 24 jam Allah berikan antum waktu. Masa tidak ada waktu 1 jam? Itu akan terasa mudah kalau niat kita adalah akhirat. Tapi kalau niat kita sudah dunia, tidak akan mudah segala sesuatu itu jamaah. Tapi kalau niat kita lillahi ta'ala ingin mengejar akhirat, ya Allah mudah semuanya urusan itu. Anda menikah tujuannya karena ingin ibadah sama Allah, Allah mudahkan pernikahan Anda. Ya. Anda bekerja niatnya untuk Allah Ta'ala, untuk akhirat Anda, Allah mudahkan pekerjaan Anda. Segala hal kalau lillahi ta'ala itu semuanya Allah akan mudahkan. Tapi sebaliknya kalau niatnya karena selain Allah, niatnya karena hanya sekedar dunia, Anda ingin mendapatkan kesenangan dunia, ya jamaah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal abadi. Ya. Jadi saya katakan, kalau memang Anda kerja di malam hari, paginya harus ada waktu belajar. Belajar, luangkan waktu 1 jam. Ya, Ustadz saya 1 jam itu dapat customer bisa sampai 50. Allah ganti pada waktu yang lain. Tidak usah khawatir. Coba antum yang pernah umroh, lihat kalau sudah adzan di Masjid Nabawi, apa yang dilakukan oleh penjual itu? Mau antum beli 100 jubah akan dilayani sama mereka. Mereka lebih memilih untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Betul jemaah. Lihat bagaimana mereka, kondisi mereka. Padahal antum lihat hanya jualannya itu aja. Tapi ya begitu. Karena mereka berserah diri sama Allah, luar biasa. Nah, kita ya, sudah orientasikan diri kita untuk akhirat, jangan untuk dunia. Karena dunia ini hanya akan melalaikan kita. Ingat firman Allah tadi, rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillah. Yaitu mereka-mereka yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah karena perniagaan mereka, ya. Jadi harus belajar meskipun malamnya jualan, paginya harus belajar, ya. Kalau belajar saja tidak bisa, apalagi baca Quran. Ya, luar biasa. Kalau sudah demikian hati-hati, ini namanya istidroj nanti lama-lama. Bahaya jamaah. Ya. Taib, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah kita ketemu lagi pada program berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.